Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semangat sehat dan semangat bahagia. Kami sungguh bersukacita dan bersyukur dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah dan persekutuan pada hari ini. Kiranya kasih persaudaraan dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah. Kita berdoa dan mengambil saat hening secara pribadi. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah bersama-sama dengan membaca litani secara bergantian. Sungguh Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau mendengar dan menjawab aku. Tunjukkanlah jalan-Mu supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Sudah selayaknya seluruh alam sujud dan menyembah kepada Dia, Yesus Sang Raja Semesta. Karena pengorbanannya kita semua diselamatkan. Mari kita muliakan Dia dengan PKJ 12, kami muliakan nama-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah minggu ini dengan bersama-sama kita menyatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal, Pencipta, Penyelamat, Pemelihara kehidupan, yang kasih setianya tak berkesudahan. Amin. Damai sejahtera Allah beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mari kita saling berbagi salam, kita berjabat tangan satu dengan yang lain. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sudah mulai. Saudara-saudari dipersilahkan duduk.
Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang menghadap kepada Tuhan untuk bersyukur dan memohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Sungguh beruntung Tuhan, kami mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang kasih-Nya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan kami boleh bersekutu di rumah-Mu di sini, itu juga karena pertolongan, karena kemurahan Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan saat ini tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami belum mampu melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami, agar kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan mengasihi sesama kami. Karena justru Tuhan seringkali melalui pikiran, tutur kata, dan sikap hidup kami justru menyakiti dan melukai hati sesama kami, yang pastinya itu juga mendukakan hati Tuhan. Saat ini kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Karena keegoisan kami juga Tuhan, kami sering sekali tidak peduli kepada sesama kami yang membutuhkan kami. Kini tolonglah Tuhan, beri kami hati seorang Bapa yang sungguh mengasihi kami, sehingga kami pun bisa menyalurkan kasih itu kepada sesama kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk peduli kepada sesama kami yang membutuhkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas hidup kami, hikmat-Mu menuntun kami, sehingga kami selalu diperbaharui hari demi hari. Dan akhirnya kami menjadi ciptaan Tuhan yang berpadanan, yang hidup kami seluruh selaras dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami untuk senantiasa terus memuliakan Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan banyak orang akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan melalui hidup kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita rayakan kasih-Nya yang sudah mengampuni dosa-dosa kita dengan pujian NKB 23, di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemas. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya
lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang merengkuh kami dengan tangan-Mu yang lembut. Segala kegelapan akan lenyap berganti dengan terang ketika kami terus berada di dalam kasih dan kesetiaan-Mu hari demi hari. Karena itu Tuhan, saat ini ketika kami diberi kesempatan untuk kami boleh bersama merenungkan firman-Mu, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami memohon pimpinan-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu, karena hanya melalui Roh Kudus-Mu lah kami beroleh pengertian dan hikmat untuk mengerti bagaimana kami harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati saat ini ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai 30, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-36 sampai 43. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai 30, kemudian ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari
dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang bersandar hanya pada Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Saudari dipersilahkan untuk duduk. Saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama melanjutkan merenungkan firman Tuhan yang merupakan bagian dari perumpamaan Yesus Kristus mengenai kerajaan surga. Di pasal 13 ya, ada 7 buah perumpamaan. Di dalam satu pasal itu perumpamaan yang pendek-pendek dan kecil yang berbicara tentang kerajaan surga. Ya, minggu lalu kita merenungkan tentang seorang penabur yang menabur di tanah yang berbeda-beda, ya, yang melambangkan tentang hati manusia yang menerima Tuhan secara berbeda-beda. Hari ini kita berbicara tentang perumpamaan tentang lalang dan gandum. Ya, ada perumpamaan-perumpamaan lain tentang kerajaan surga seperti seseorang yang menemukan harta, seseorang yang menemukan mutiara, ada perumpamaan tentang ragi dan adonan, ada macam-macam, dan hari ini kita punya kesempatan membahas tentang lalang dan gandum. Saudara, perumpamaan ini cukup sederhana dan lurus begitu ya, maksudnya simple dan tidak terlalu banyak hal yang kompleks di dalamnya, sekalipun kalau kita mau sungguh-sungguh renungkan, kita perlu dengan baik-baik, dengan hati-hati merenungkan apa yang mau dikatakan. Ya, perumpamaan ini kisahnya sederhana, bahwa ada dua pihak yang menabur. Kalau yang lalu berbicara tentang seseorang yang menabur dengan ladang yang berbeda, suasana hati yang berbeda, hari ini berbeda. Kisahnya adalah tentang ada seorang tuan yang menabur benih yang baik di ladang, di dunia. Tetapi kemudian datang seorang musuh yang kita tahu kemudian diidentifikasikan sebagai iblis, yang juga kemudian menabur benih-benih lalang di tengah-tengah ladang tersebut. Nah, saudara-saudara, situasi ini diketahui oleh sang tuan dan hamba-hambanya. Ya, tidak dijelaskan bagaimana mereka tahu, oh di tengah ladang yang ditabur gandum itu ada juga lalang-lalang di sana. Ya, tidak dijelaskan, mungkin karena ladangnya terlihat lebih penuh dibanding sebelumnya. Ya, bahkan dikatakan sang tuan tahu bahwa ini perbuatan musuhnya. Ya, bukan lalang-lalang itu tumbuh sendiri atau tumbuh liar, tetapi perbuatan musuh ya, yang berlawanan dengan sang tuan. Nah, ketika itu hamba-hamba sang tuan kemudian punya inisiatif, ayo kita cabut. Ya sudah, ini lalang mengganggu, bukan ini yang diharapkan, tapi gandum yang diharapkan. Ya sudah, mari kita cabut. Tetapi usulan mereka ditolak oleh sang tuan, karena sang tuan khawatir ada gandum yang nanti bisa ikut tercabut. Nah, instruksi sang tuan justru biarlah lalang itu bertumbuh dan terus ada bersama dengan gandum-gandum sampai pada masa penuaian, masa panen. Disitulah nanti kemudian baru dipisahkan. Lalang-lalang itu akan dikumpulkan lalu dibakar, sementara gandum-gandum akan dipanen, dibawa kepada lumbung sang tuan dalam kondisi sudah bersih, bebas dari lalang. Nah, saudara, kalau kita merenungkan kisah ini, ada satu hal bagi saya yang menggelitik. Kenapa sih lalang-lalang itu tidak boleh segera dicabut? Kenapa sih tuan ini khawatir hamba-hamba, kemungkinan ada gandum-gandum yang ikut tercabut kalau lalang itu dicabut dengan segera? Ya.
Saudara, lalang atau ilalang yang dimaksud kalau kita mencari secara keilmuan, yang dimaksud adalah spesies yang disebut dengan Lolium temelentum. Ya, saya juga nggak terlalu pintar nyebutnya. Lolium temelentum. Ya, ini adalah jenis ilalang atau tanaman yang di Israel pada zaman itu ya seringkali menjadi hama yang mengganggu. Nah, keberadaan hama ini menghimpit pertumbuhan gandum karena mereka bersama-sama di satu ladang dan berebut nutrisi di situ, sehingga kehadiran mereka akan menghambat atau membuat sulit gandum ini bertumbuh. Ya, sekalipun kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh sang tuan ketika membiarkan itu, artinya tuan ini percaya gandum-gandum itu tetap bisa bertumbuh sekalipun di tengah himpitan keberadaan hama. Ya. Nah, hama ini bukan hanya menghimpit saudara-saudara, tetapi menjadi sesuatu yang berbahaya karena bulir-bulirnya kalau sampai dimakan ternyata itu beracun. Orang yang makan tumbuhan hama ini dicatatkan mereka bisa pusing-pusing, mereka mual, ya, bahkan ada yang mengalami kelumpuhan dan dalam kasus ekstrim sampai meninggal dunia. Karena itu lalang ini harusnya tidak boleh dibiarkan ada dan dia harus dimusnahkan supaya ladang itu menjadi bersih. Dan ketika dipanen, ladang itu tidak menjadi ladang yang mematikan. Ya, bayangkan kalau ini orang sang tuan ini mau panen dan hasil panennya akan dijual, bagaimana kalau di antara gandum-gandum yang dituai ada tumbuhan lolium ini, ada bulir-bulirnya. Tentu hasil ladangnya akan menjadi sesuatu yang mematikan dan berbahaya bagi banyak orang. Karena itu Lolium temelenum ini harus dimusnahkan. Tetapi kenapa ditunggu sampai masa menuai baru dimusnahkan? Saudara, menurut saudara yang tanaman gandum yang mana? Yang A atau yang B? Yang satu adalah tanaman gandum, yang satu adalah ilalang yang ada di dalam bacaan ini. Saudara bisa menemukan yang mana? Yang gandum? Yang A atau yang B? Gandum yang B? Ada yang bilang gandumnya yang A? Siapa yang milih gandumnya A boleh angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang milih gandumnya B boleh angkat tangan. Oke, beberapa. Ya, yang lainnya enggak pernah jadi petani kok ditanyai tanaman yang mana. Saudara-saudara, bahkan petani pun dan jawabannya yang benar yang B memang. Ya. Tetapi kalau sekilas dan kalau dibayangkan itu bertumbuh bersama, ya saling tidak terpisah, saling tumbuh satu dengan yang lain bergantian, maka akan sangat sulit untuk membedakan. Ya, sangat sulit untuk membedakan mana yang ilalang dan mana yang gandum. Ya, bahkan catatan-catatan sejarah berkata petani-petani yang ahli pun mereka sulit untuk membedakannya. Itulah kenapa sang tuan khawatir kalau lalang-lalang ini segera dicabut, maka kemungkinan bisa saja ada gandum-gandum yang baik yang juga ikut tercabut di situ. Nah, saudara, pada titik momen ketika waktu panenlah baru terlihat perbedaannya. Karena gandum dan lalang yang sama-sama berwarna hijau ini akan menjadi berbeda. Gandum ketika kemudian bertumbuh dan bulir-bulirnya menjadi penuh, berkasnya menjadi penuh, dia akan menjadi berat dan kemudian ningkluk. Ya. Kalau kita punya peribahasa lain dengan tanaman padi makin berisi makin merunduk. Ya. Hal yang sama dengan gandum. Ya, gandum ketika makin berisi mereka akan makin menunduk dan warnanya kemudian berubah menjadi
kecoklatan. Ya, berbeda dengan ilalang, saya nggak berhasil menemukan gambarnya, tetapi ilalang bulir-bulirnya adalah bulir-bulir yang sebagian besar kosong, sehingga mereka akan tetap tumbuh tinggi dan terombang-ambing, dan warnanya umumnya adalah berwarna ungu kehitaman. Ya, jadi pada waktu panenlah baru bisa dibedakan, oh ini gandum dan ini ilalang. Ya, pada waktu panenlah baru bisa kemudian dipisahkan antara yang gandum dan yang ilalang. Nah, saudara, kalau kita sudah memahami lebih jauh perumpamaannya begini, sekarang pertanyaannya, apa yang hendak dikatakan Tuhan? Apa yang hendak dikatakan Tuhan Yesus tentang kehidupan anak-anak Allah selama di dunia? Bagaimana kita mau merefleksikan dari bacaan ini tentang sebagai anak-anak kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah yang sudah datang dan hidup melalui kita? Bagaimana? Apa yang mau dikatakan Allah tentang dari perumpamaan ini? Ya, tadi perumpamaannya jelas ya. Sang Tuan adalah Yesus sendiri, sang anak manusia, dan dia menebarkan benih yang baik, anak-anak kerajaan. Iblis atau sang musuh menebarkan anak-anak si jahat di ladang yang adalah dunia yang ditinggali. Nah, lalu berbicara tentang hamba-hamba dari sang Tuan adalah malaikat-malaikat, dan masa panen berbicara tentang akhir zaman. Apa yang mau dikatakan tentang kehidupan anak-anak Allah selama di dunia? Saudara, yang pertama adalah selama hidup di dunia, ya, kebaikan dan kejahatan akan selalu berjalan bersama. Ya, selama kita ada di dalam dunia ini, kebaikan dan kejahatan akan selalu silih berganti hidup bersama, berdampingan, saudara-saudara. Kalau kebaikan bertumbuh, kalau hal-hal yang baik bertumbuh, pada saat yang sama kita juga berkata bahwa kejahatan bertumbuh. Ya, kalau saudara suka mengikuti perkembangan teknologi, ya tahun-tahun 10-20 tahun terakhir ada kemajuan teknologi yang cukup pesat di berbagai lini kehidupan. Kalau saudara perhatikan, semakin ada kemajuan teknologi yang canggih, ya, semakin canggih pula orang melakukan penipuan atau kejahatan. Betul enggak? Ya, semakin banyak cara kita mengamankan HP kita atau tabungan kita, atau ya banyak cara untuk menjaga hidup kita, makin banyak cara juga supaya hidup ini bisa hancur dan rusak. Jadi seiring dengan kebaikan bertumbuh, kejahatan juga bertumbuh. Seiring gandum itu bertumbuh, ilalang pun juga terus hadir dan terus berkembang. Tetapi seperti sang Tuan yang membiarkan ya ladang itu dipenuhi gandum dan ilalang dan bertumbuh bersama, ada sebuah hal, kita bisa memilih perspektif yang berbeda. Kita bisa bilang bahwa dunia ini makin jahat dan dunia ini makin susah, dan di situ kemudian kita menjadi putus asa, lah hidup makin sia-sia. Atau kita bisa memilih seperti sang Tuan yang berkata, meskipun dunia ini penuh kejahatan, yang baik tetap bisa bertumbuh, yang baik tetap bisa membuat sesuatu, yang baik tetap bisa berdampak dan menjadi sesuatu yang berharga sampai pada akhir masa panen. Sang Tuan percaya bahwa gandum-gandumnya akan tetap bertumbuh, bahwa gandum-gandum yang baik yang dimiliki, yang ditaburkan itu akan tetap menjadi sesuatu yang berkembang dan bisa berkembang. Apakah kita punya keyakinan yang sama seperti sang Tuan? Punya optimisme yang sama? Punya pengharapan yang sama bahwa tentang kebaikan, tentang kerajaan Allah pada akhirnya tidak akan bisa dipatahkan dan dikalahkan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita membaca ini mungkin kita jadi bertanya-tanya, karena berbicara sang Tuan menabur benih baik,
Dan musuh menabur benih yang tidak baik atau benih yang jahat. Mungkin muncul pertanyaan yang di dalam istilah sering disebut predestinasi. Predestinasi berbicara tentang takdir. Kalau kita membaca sekilas, ini seakan-akan takdir. Ya kalau dia gandum, ditaburnya gandum, sampai akhir ya jadi gandum. Tapi kalau dia lalang, ilalang berarti ditabur ilalang, ya sampai akhir panen ya ilalang. Apakah Tuhan Yesus sedang bicara tentang sebuah takdir? Kalau tadi ilalang dan gandum adalah orang yang baik dan orang yang jahat, berarti orang baik dari awalnya baik sampai akhirnya baik. Kalau yang jahat itu artinya memang dari lahir sudah ditentukan jahat dan sampai mati akan jahat terus. Predestinasi, saudara-saudara. Ya, dalam hal lain berbicara soal bahwa Tuhan sudah memilih orang-orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih. Dan ini bicara tentang takdir bahwa ya Tuhan sudah tetapkan yang ini yang baik, yang ini yang orang jahat. Ya, bahkan mungkin yang jahat bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis yang menanam dan melahirkan. Akankah kita berkata demikian? Akankah kita berkata berarti kalau kamu orang baik ya dari awal baik, kalau jahat ya berarti memang anak iblis gitu ya, anak setan dari awalnya. Ya, apa yang akan terjadi kalau kita mulai berkata demikian? Ya, apakah yang terjadi di dalam hidup kita kalau kita mulai melihat atau punya pemikiran seperti ini? Apakah ini yang mau Yesus katakan? Nah, saudara, pemahaman demikian kita bisa muncul di dalam diri kita kalau kita hanya membaca tentang atau penjelasan narator seperti yang dijelaskan Yesus dibarengin dengan tadi pemahaman modern tentang ilalang ini apa sih? Dari situ kita akan melihat bahwa ada dua macam benih yang berbeda. Ada dua macam benih yang ditaburkan dan ini spesies yang berbeda. Gitu ya. Yesus menjelaskan demikian supaya cerita itu menjadi lebih jelas, supaya cerita itu lebih bisa dimengerti bahwa ini ada sebuah pertempuran antara Tuhan yang baik dengan musuh yang berniat jahat. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan sebenarnya pemikiran yang umum pada saat itu di antara orang-orang Yahudi yang mendengar kisah itu, ya bagi mereka ilalang ini sebenarnya bukanlah spesies yang berbeda ya, di dalam pemahaman mereka ya, yang tentu secara keilmuan dipatahkan karena memang spesies yang berbeda. Tetapi di dalam pengertian orang-orang yang mendengar kisah Yesus saat itu, spesiesnya sama. Ilalang maupun gandum adalah spesies yang sama dan bagi mereka ilalang adalah benih gandum yang rusak karena terjangkit penyakit sebab mereka kurang dirawat atau tidak dipelihara dengan baik oleh tuannya. Jadi lalang dan gandum ini di mata orang Israel saat itu ya sama. Spesies yang sama, cuma yang satu mungkin disimpan dengan baik, dirawat dengan baik, sehingga bisa jadi gandum yang berbuah dan berhasil yang baik. Sementara yang satu tidak dipelihara dengan baik, tidak dirawat dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi sesuatu yang jahat. Saudara, kalau demikian kita bisa justru menarik bukan ini bicara soal predestinasi, tetapi tentang bicara bahwa ada sebuah pilihan. Ya, kalau kita berimajinasi gandum ini memilih, ya, kamu mau memilih berada di tangan siapa? Di tangan Tuhan yang baik atau di tangan sang musuh? Kalau kamu memilih berada di tangan Tuhan yang baik, benih gandum itu akan tetap menjadi sebuah hal yang baik. Tapi kalau kamu memilih berada di tangan Tuhan atau musuh yang jahat, maka engkau akan menjadi sebuah racun yang mematikan dan merusakkan. Jadi ini bukan bicara tentang sebuah predestinasi.
Ini bicara tentang sebuah pilihan. Yesus tidak sedang membuat pembedaan yang bersifat takdir, melainkan bersifat sebuah pilihan. Dan setiap kita selalu punya pilihan di mana kita mau bersandar, kemana kita mau melekat, kepada Tuhan atau kepada kejahatan. Ya. Roma 8 ayat 13. Ini bacaan PA kita kemarin dan menjadi bacaan leksionari kita minggu ini. Ada sebuah bagian yang menarik bagi saya. Ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, jika kamu hidup menurut musuh itu, maka kamu akan mati. Ya, tidak hanya kamu yang mati, tetapi kamu mematikan orang lain. Tetapi kalau jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, mematikan keegoisanmu, kamu akan hidup. Dan kamu akan menjadi kehidupan bagi orang lain. Ya, gandum ini bisa memilih mau berada di tangan siapa. Kalau kita memilih berada di tangan Tuhan, kita akan menjadi kebaikan-kebaikan. Ya, jika oleh Roh, hanya melalui pimpinan dan kemampuan dari Roh Kudus, bukan kemampuan kita, saudara-saudara. Sekali lagi, menjadi baik, menjadi gandum yang baik bukan dari kemampuan dan pilihan kita, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Pertanyaannya tinggal apakah kita sungguh-sungguh mau mengarahkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Apakah kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita diatur, dikelola, dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita menjadi kehidupan. Saudara, yang ketiga dari perumpamaan ini bagi saya mengajak kita untuk berefleksi. Ya. Refleksi yang berbicara tentang jangan kita menghakimi satu sama lain. Ya. Siapa yang bisa berkata, oh ini orang ini di pihak Tuhan, oh orang ini di pihak setan. Orang ini pasti selamat, orang ini pasti karena ngikut Tuhan, oh yang ini pasti karena jahat gitu, ya sudahlah pasti akan selamanya dan seterusnya ya, mati terpisah dari Tuhan. Ya. Siapa kita yang bisa menghakimi? Perumpamaan ini mau menunjukkan ada tadi dualitas jalan di dalam kehidupan. Ada dualitas yang sejatinya seperti gandum dan ilalang, kebaikan dan kejahatan yang saling hidup berdampingan. Dan lebih lagi kalau kita mau jujur, bukan hanya di level sosial atau di lingkungan sekitar, bahkan di dalam diri kita secara personal selalu ada kebaikan dan ada kejahatan. Yang silih berganti ingin menguasai kita. Apakah kita bisa menghakimi dengan mudah? Ini orang pasti punyanya setan. Ini orang pasti penjahat-penjahat dan selamanya akan terus jahat. Ya, menghakimi berbicara tentang kita memberi cap, memberi keputusan final. Ini orang pasti jahat. Dan karena sekarang jahat, selamanya pasti jahat. Kalau ini orang sekarang baik, selamanya pasti baik. Ya, saudara-saudara, itu sebuah proses. Tadi perumpamaan ini bagi saya, perumpamaan ini sekarang seakan mau bilang malaikat-malaikat saja tidak bisa membedakan gandum dan lalang sebelum akhir zaman, sebelum sampai kesudahannya. Siapakah kita yang dengan sombongnya mau menghakimi satu dengan yang lain? Saudara-saudara, tidak menghakimi bukan berarti kita mentolerir segala sesuatu. Bukan berarti kita tidak mencoba mengidentifikasi apa yang tidak baik, apa yang jahat, dan berusaha menjauhi bahkan mengkoreksi kejahatan-kejahatan itu. Betul, itu harus dilakukan. Ya, tadi ayat yang sebelumnya kan berkata, mari matikan perbuatan keegoisan kita melalui pimpinan Roh Kudus. Ya, tetapi di tengah proses itu janganlah kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Jangan kita memposisikan diri seperti yang maha tahu dan maha benar. Tetapi biarlah
kita berproses bersama. Jangan menghakimi, melainkan berfokuslah dalam menempa diri kita untuk hidup berbuah yang baik. Sehingga sampai kesudahannya kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sudah mengupayakan yang baik di dalam hidupku. Ya, mari kita berjalan bersama, kita boleh saling mengkoreksi, kita boleh saling menegur, tetapi lakukan di dalam kasih. Dan terlebih lagi marilah kita saling menopang agar kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Ya, satu kata atau satu kalimat sederhana, be kind, let's be kind. Mari jadi orang-orang yang baik dan lemah lembut. Mari kita bersikap baik satu dengan yang lain. Mari kita bersikap dengan penuh kasih satu dengan yang lain, supaya bersama-sama kita boleh bertumbuh sebagai gandum-gandum Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudari, mari kita bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan, dan kami adalah anak-anak kerajaan-Mu, karena kami sudah hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Kami menerima anugerah keselamatan yang Engkau nyatakan bagi seluruh umat manusia. Dan kami bersyukur kami sudah boleh menyambutnya di dalam hidup beriman kami. Dan kami memiliki Roh Kudus yang akan memimpin kami. Roh Kudus yang berkenan untuk meluruskan hidup kami. Roh Kudus yang berkenan mengisi, memenuhi kami dengan kemampuan dan kuasa, untuk kami menjadi orang-orang yang baik, untuk kami menjadi orang-orang yang membawa dampak positif di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh memilih untuk menjadi gandum-gandum yang berbuah dan berbulir yang lebat. Biarlah kami memilih bukan menjadi ilalang yang meracuni, ilalang yang mematikan, tetapi gandum yang mengenyangkan dan membawa kehidupan. Jadikanlah kami saksi-saksi kasih-Mu ya Bapa di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami tahu kami penuh dengan kelemahan, kami tahu kami tidaklah sempurna. Berjalan bersama dengan kebaikan yang Tuhan mau hadirkan dalam hidup kami,
berjalan pulalah keegoisan dan kejahatan-kejahatan di hati kami. Karena itu kami memohon dengan kerendahan hati, dengan apa adanya kami, agar kami dipimpin, dituntun hanya oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya di dalam segala kelemahan kami bukan jadi orang-orang yang menghakimi satu sama lain, kami bukan jadi orang-orang yang sombong satu dengan lain, tetapi dengan penuh kerendahan hati kami melayani dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini mau menaikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami mau mendoakan bagi bangsa dan negara kami di tengah segala pergumulan, persoalan yang terjadi di bangsa dan negara ini. Kami percaya kuasa kasih-Mu tetap nyata, memimpin menyertai bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami agar melalui mereka hikmat-hikmat dan jalan yang Tuhan mau nyatakan boleh diwujudkan melalui tindakan, melalui kebijakan dan aksi-aksi yang mereka lakukan. Kami mendoakan bagi persiapan menuju pemilu, Tuhan perlengkapi orang-orang yang ambil bagian di dalamnya agar boleh mempersiapkannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa supaya segenap masyarakat boleh tetap hidup dalam kebersamaan, tetap hidup dalam kebinekaan di tengah-tengah masa yang bisa memancing isu-isu tertentu untuk memecah belah satu dengan yang lain. Biarkan setiap kami tidak terpancing untuk saling membenci, untuk saling berkubu dan berkelompok, melainkan di dalam semangat kesatuan, pemilu boleh dijalani dengan baik, dengan sebuah semangat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Sekolah Kristen Deborah di dalam perjalanannya berkarya terus di dalam dunia pendidikan. Kami berdoa Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu yang turut ambil bagian di sana, supaya melalui setiap karya mereka boleh mendidik, boleh memperlengkapi anak-anak untuk bertumbuh menjadi pribadi yang cerdas, yang punya karakter yang baik, dan juga punya spiritualitas yang erat dengan Tuhan. Kami mendoakan untuk pergumulan-pergumulan Sekolah Kristen Deborah, juga untuk rencana pergantian pengurus yayasan. Tuhan berkati segala prosesnya, pergantian organ yayasan, supaya semua yang nanti akan terpilih menjadi organ yayasan, entah pengurus, pembina, pengawas, mereka juga bisa berfungsi dan bertugas dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan untuk gereja kami, untuk persiapan pencalonan atau peneguhan penatua-penatua yang baru. Tuhan perlengkapi mereka agar mereka nanti dipersiapkan untuk mengerjakan bagian-bagian pelayanan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami percaya kalau Tuhan memanggil, Tuhan sendirilah yang akan memampukan. Kami juga mendoakan untuk program Kespel yang akan diadakan pada 12 Agustus untuk bakti sosial. Tuhan berkati supaya segala acara yang mau dirancangkan bisa berjalan dengan lancar. Pakai kami juga untuk ambil bagian, mempersiapkan, berkontribusi di dalam pelaksanaan acara tersebut, supaya bersama-sama gereja-Mu boleh menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendoakan juga saudara-saudara kami di dalam pergumulan mereka dengan sakit penyakit, dengan studi ataupun pekerjaan, ataupun di tengah relasi bersama dengan keluarga ataupun orang-orang terdekat. Apapun yang menjadi pergumulan, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan peduli, dan Tuhan akan memimpin. Karena itu biarlah di dalam segala masa-masa gelap yang kami jalani, masa-masa yang berat dan menghimpit, kami boleh bersandar, berpegang, melekat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami mau naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kami hendak menyampaikan beberapa fellowship pada hari ini. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih untuk saudara-saudari yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Ada ibu-ibu cantik yang sudah menjadi liturgos, ada PMJ dan organis yang bersemangat, ada pelayan operator sound dan multimedia yang bersukacita, halo yang di atas, dan terima kasih Pendeta Aldo untuk firman-Nya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati karya pelayanan kita semua. Yang kedua, adakah pada hari ini saudara-saudari yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di GKI Banjarnegara? Jika ada, dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan. Tidak ada. Yang ketiga, dalam sepekan yang berlalu mulai tanggal 16 Juli sampai dengan hari ini 23 Juli 2023, adakah Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir pada hari ini berulang tahun, baik yang sudah tercatat di slide maupun yang belum sempat tercatat? Jika ada, kami berkenan untuk mengangkat tangan. Pagi ini tidak ada. Oh, Bu Narwanti Hadianto. Bu Narwanti boleh berdiri sebentar, Bu Narwanti. Bapak Ibu yang ada di samping kanan kiri boleh mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Narwanti Hadianto. Terima kasih Bu Narwanti untuk duduk kembali. Kiranya ada siapa lagi? Bu Lia. Bu Lia di mana ya? Nggak kelihatan. Oh, Bu Lianya. Selamat ulang tahun untuk Bu Narwanti dan Bu Lia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahi saudara dengan kasih dan sukacita, serta terus di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan di usia yang baru. Yang keempat, ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Persekutuan Alkitab Gabungan akan diselenggarakan besok hari Selasa 25 Juli pukul 6:30 petang bertempat di rumah keluarga Ibu Wong Sukjing. Mohon kehadiran segenap jemaat. Yang kedua, diberitahukan kepada jemaat bahwa untuk mempersiapkan pergantian organ Yayasan Deborah yang akan selesai tugasnya pada tanggal 31 Oktober 2023,
Majelis Jemaat GKI Banjarnegara dengan Majelis Gereja Kristen Jawa Banjarnegara akan mempersiapkannya dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Juli 2023 pukul 5 sore di GKI Banjarnegara. Mohon dukungan doa jemaat. Warta yang ketiga kemajelisan ada dua. Yang pertama diberitahukan bahwa akan diselenggarakan persidangan Majelis Klasis 25 GKI Klasis Magelang di Wisma Sejahtera Magelang. Adapun yang menjadi utusan dari GKI Banjarnegara adalah Penatua Henry Mulyono, Penatua Benediktus Beni, Penatua Tertulianus Yadi, Penatua Yanlan Pratiwi, dan Penatua Alen Menanti Sinaga. Persidangan Majelis Klasis akan dilaksanakan besok Senin dan Selasa tanggal 24-25 Juli 2023. Mohon dukungan doa jemaat. Kemajelisan yang kedua, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Banjarnegara dalam persidangannya tanggal 5 Juli 2023 telah menetapkan calon penatua baru. Oleh karena itu, jika setelah diwartakan selama 3 hari minggu berturut-turut dan tidak ada surat keberatan masuk yang sah dari anggota jemaat yang seperti yang tertulis dalam Tata Laksana GKI bab 21 pasal 85, maka akan dilaksanakan peneguhan penatua atas diri Ibu Ting Mevang, Bapak Niko Agung Prasetya, Bapak Daniel Agista, dan Bapak David. Peneguhan penatua akan dilaksanakan dalam kebaktian Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 8 pagi atau ibadah Minggu yang pertama. Mohon anggota jemaat ikut menggumulinya dan mendukung dalam doa. Warta yang keempat, Komisi Kesaksian Pelayanan GKI Banjarnegara akan menyelenggarakan bakti sosial dengan tema Merdeka Itu Sehat pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 mulai pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang di Gedung Hastawidi. Adapun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan adalah tebus murah sembako, pengobatan gratis, medical check up, dan donor darah. Kami mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam pengadaan tebus murah sembako dengan harga sepaket 100.000 yang terdiri dari gula, minyak, telur, dan juga beras yang nanti akan dikemas oleh Komisi Kespel. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk berpartisipasi dalam kegiatan tebus murah ini dapat menghubungi Ibu Tanma atau Ibu Liwa, Ibu Eko Sutikno paling lambat tanggal 10 Agustus 2023. Progres jumlah paket sembako yang terkumpul dapat Bapak Ibu pantau atau lihat di poster yang nanti tertempel di meja warta dekat pintu masuk gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang juga tergerak untuk ikut kegiatan donor darah bisa mendaftar ke Saudari Via. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca dalam warta liturgi PDF via WhatsApp Media GKI. Dan bagi jemaat yang mempunyai pertanyaan atau informasi lebih lanjut mengenai kegiatan di GKI Banjarnegara dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas hari ini maupun menghubungi kantor gereja melalui Saudara Henry Fernando. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 11 ayat 36. Marilah kita membaca ayat persembahan bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah adalah Sang Sumber, Sang Pemelihara, dan Sang Tujuan kehidupan. Oleh karena itu, selayaknya lah kita memuliakannya dengan segenap keberadaan kita, termasuk dengan mempersembahkan berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Saya mengajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan mengangkat amplop pengucapan syukur ini. Kita bawa persembahan ini dengan ketulusan hati dan sukacita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Saat ini kami datang kepadamu untuk menghantarkan persembahan syukur kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima lewat usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah persembahan ini sehingga layak kami persembahkan kepadamu. Jadikanlah persembahan yang hidup yang bisa digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mohon pertolongan dan hikmat bagi majelis maupun badan pelayanan yang Tuhan percayakan, agar dapat mengelola dan mengatur persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adat pasang berturun naik, keadaan hidup selalu berubah-ubah. Senang dan susah silih berganti, hanya kasih Tuhan yang kekal. Mari saudara-saudari terkasih, kita pelihara hidup ini dalam kekalan kasih Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 391, Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Saudara, sebelum kita masuk pengutusan berkat, mungkin saya menambah sedikit penjelasan untuk yang Kespel tadi, gitu ya, bahwa ada paket tebus sembako murah yang akan dijual seharga 50.000, sekalipun nilai barangnya adalah 100.000, dan dari tim Kespel mengajak kita semua untuk bisa ambil bagian partisipasi
untuk pengadaan barang itu. Total ada 200 paket yang mau dibagikan. Jadi kalau masing-masing 1 atau 2 itu baik ya. Nah, saudara-saudara yang mau partisipasi nanti di depan ada teman-teman dari Kespel yang akan jaga. Ya, saudara nanti bisa mau berapa paket, mau 1, mau 2, mau 10 juga boleh. Gitu ya. Nah, untuk setiap paket yang saudara sediakan nanti ada sebuah stiker yang diberikan pada saudara. Nanti saudara bisa tempel di papan banner yang di depan, ada bunderan-bunderan di situ untuk dipasang, sehingga kita tahu nanti progresnya sudah sekian yang bisa kita sediakan, sudah sekian, masih sekian yang harus kita capai ya. Kita masih punya waktu bersama-sama nanti sampai awal Agustus. Saudara nggak perlu harus sendirian, bisa bareng-bareng, bisa bersama-sama, patungan satu dengan yang lain atau ngumpulin bersama juga boleh. Yang pasti kita mau sama-sama jadi berkat, dan ini salah satu cara kita menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, saudara, mari sekarang kita mau mengarahkan hati kita, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima pengutusan berkat kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Dalam kasih dan karya, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah Sang Sumber Hidup melimpahi hatimu dengan damai, memenuhi budimu dengan hikmat, memberkati karya tanganmu dan menjaga tiap langkahmu, supaya kasih dan sukacita Allah senantiasa mengalir dalam dan melalui kehidupanmu. Amin. Selamat hari Minggu, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, Tuhan memberkati senantiasa.